Cemas ketinggalan informasi yang menarik, khawatir melewatkan hal yang menyenangkan, takut ketinggalan yang lagi trendy, yang lagi booming. Kalau iya, itu tanda kamu terkena FOMO. Hai, gue TB, gue mau disclaimer. Jadi gue bukan orang yang cerdas, orang yang pintar. Gue cuma ketemu ide, terus coba searching, coba riset dikit, kemudian coba tulis skripnya, terus gue coba rekam, editing, habis itu dipublish. Simple kan? Dapat dipastikan gue orang yang sangat-sangat biasa dan sangat-sangat bodoh. Konten ini pun cuma sebatas, ya mungkin bisa dibilang gue suka juga dan gue enjoy juga melakukannya. FOMO singkatan dari Fear of Missing Out. FOMO ini berkaitan dengan kecemasan, takut melewatkan sebuah pengalaman, takut ketinggalan informasi yang menarik, yang lagi rame, yang lagi trendy, atau bisa dikatakan yang lagi viral, terutama di jagat sosial media. Istilah FOMO bukan berasal dari sejarah kuno, Yunani lah, Sanskerta lah. Istilah ini lebih kepada fenomena sosial yang berkembang di era modern. Jadi ada salah satu orang namanya Patrick J. Dia yang menciptakan dan juga mempopulerkan istilah ini pada tahun 2004 di The Harvest, sebuah majalah dari Harvard Business School. Jadi istilah FOMO ini ketika menjadi booming atau umum, para peneliti dan juga psikolog sosial mulai mengkaji fenomena ini, dan ternyata istilah FOMO itu sendiri mempengaruhi kesejahteraan mental seseorang. Pertama adalah media sosial, Instagram, Twitter, Threads, TikTok, dan yang lainnya. Semua itu adalah platform yang menampilkan hal-hal yang menarik, prestasi orang lain, kesuksesan, perjalanan, acara sosial, momen bahagia, dan semua aktivitas atau kegiatan yang bisa ditampilkan oleh orang lain. Kedua adalah keterbukaan informasi. Jadi saking terbuka, saking luasnya, saking informasi ini masif dan melebar kemana-mana, kita seringkali tahu banyak hal tentang yang sedang terjadi di dunia ini. Ketiga, kehilangan hubungan sosial. FOMO meningkat ketika seseorang tidak termasuk atau tidak tergabung dalam kegiatan atau kelompok tertentu. Kecemasan inilah yang pada akhirnya memicu keterasingan, kesepian, dan mengharuskan seseorang menerapkan FOMO. 4. Perbandingan sosial, membandingkan diri dengan orang lain, melihat orang lain lebih bahagia daripada kita, mereka lebih sukses, mereka punya pengalaman yang lebih menarik. 5. Perkembangan teknologi. Seiring berjalannya waktu, seiring pergantian zaman, tentunya teknologi tidak akan berhenti untuk berkembang dan lebih maju lagi. Bahkan sampai-sampai terciptanya ponsel pintar, kemudian ada aplikasi yang berbasis lokal. Semua itu memudahkan kita untuk mencari, melihat, memperhatikan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Kecemasan dan stres. Terkadang penggunaan media sosial yang berlebihan membuat kita nggak sadar kalau penggunaannya disatupadukan dengan FOMO. Maka terjadilah stres, maka terjadilah kecemasan. Kenapa? Karena adanya perbandingan sosial yang seringkali tidak realistis. Penurunan kepuasan. Merasa tidak puas dengan pencapaian kita sendiri karena kita tidak membandingkan diri kita di masa lalu, tetapi kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang jelas-jelas berbeda. Perasaan kurang berharga, melihat orang lain tampaknya lebih bahagia, lebih kaya, lebih sukses daripada kita. Semua yang kita tonton, semua yang kita konsumsi, semua yang kita amati nantinya akan memunculkan perasaan kurang berharga dan perasaan ragu pada diri sendiri nantinya. Konsumsi yang berlebihan. FOMO dapat mendorong seseorang untuk berbelanja atau menghabiskan uang secara berlebihan untuk mengatasi perasaan kehilangan. Ketidakbahagiaan. Akibat semua dampak dari FOMO,
Seseorang dapat mengalami perasaan ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan secara umum dalam kehidupan mereka. Pertama, sadari. Sadari kita tidak bisa selalu terlibat dalam segala sesuatu. Pahami bahwa setiap orang punya pilihan, punya prioritas yang berbeda dalam hidupnya. Kedua, praktikan JOMO, Joy of Missing Out. Alihkan perhatian FOMO menjadi JOMO. Salah satu caranya adalah menikmati momen ketika kita punya waktu untuk sendiri dan ketika kita tidak terlibat dalam aktivitas sosial atau acara lainnya. Gunakanlah waktu tersebut untuk bersantai, refleksi, ataupun bisa menyalurkan hobi. 3. Tetap fokus pada momen sekarang. Latih diri untuk fokus pada momen sekarang daripada memikirkan apa yang sedang terjadi di tempat lain. Pelajarilah sesuatu yang bisa membuat kita tenang, yang bisa membuat kita hadir saat ini. 4. Kurangilah konsumsi berita dan informasi yang berlebihan. FOMO adalah perasaan yang wajar dan umum, tetapi jika terlalu berlebihan akan mempengaruhi kesehatan mental dan kebahagiaan seseorang. Akui dan kelola perasaan FOMO-mu, dan ingatlah bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup dan pilihan yang berbeda. Terima kasih, gue TB, pamit.